akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Waktu dan kesempatan kami persilakan untuk kelompok kami. Energi surya dan minyak bumi. Yang pertama, pengertian. Minyak bumi merupakan sumber listrik minyak yang masih berwujud lumpur hitam dan belum dapat dimanfaatkan secara langsung. Yang kedua, energi matahari merupakan energi utama bagi kehidupan di muka bumi, termasuk sebagai sumber energi alternatif pada bidang teknologi manufaktur dan keperluan rumah tangga. Yang kedua, proses terjadinya pengolahan energi. Pertama, minyak bumi. A. Pengolahan tahap awal atau primary proses. Pengolahan tahap awal dilakukan melalui proses distilasi bertingkat yang dilakukan berkali-kali agar dapat dihasilkan fraksi produk sesuai dengan perbedaan titik didihnya. Yang pertama, fraksi pertama menghasilkan gas yang memiliki titik didih 25 derajat Celcius. Beras dihasilkan distilasi, kemudian dicairkan kembali dengan menurunkan suhu di bawah 25 derajat Celcius. Gas ini disebut dengan liquid petroleum gas atau LPG yang digunakan sebagai bahan bakar kompor dan gas serta jenis-jenis pembakar lainnya. Fraksi kedua menghasilkan nafta. Produk ini dapat langsung dimanfaatkan, tetapi harus melalui pengolahan tahap kedua hingga bensin atau gas lain dan produk petrokimia lainnya. Fraksi ketiga menghasilkan kerosin dan argon. Minyak tanah atau kerosin merupakan bahan bakar kompor yang saat ini sudah jarang ditemui, sedangkan aftur merupakan bahan bakar pesawat terbang. Fraksi keempat menghasilkan solar sebagai bahan bakar mesin, diesel, dan berbagai mesin keperluan industri. Fraksi kelima menghasilkan residu yang dapat diolah menjadi berbagai produk, yaitu sisa distribusi berupa aspal atau lilit. B. Pengolahan tahap kedua. Proses pengolahan tahap kedua antara lain berikut. 1. Pengolahan extracting, yaitu proses perubahan struktur kimia senyawa hidrokarbon. 2. Proses ekstraksi, yaitu pembersihan produk menggunakan pelarut untuk memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. 3. Proses destrukturalisasi, yaitu proses pemisahan produk melalui perbedaan titik leburnya. 4. Pembersihan dinding, yaitu pembersihan dari kontaminasi kotoran dengan cara menambahkan soda kaustik atau naon tanah liat atau hidrogenasi. 2. Matahari. Sel surya atau planet surya bekerja mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik. Sel surya ini beroperasi dengan memanfaatkan efek fotovoltaik. Pada fenomena ini, ketiga partikel cahaya mengenai suatu permukaan dengan energi tertentu, maka elektron di atom atau pada permukaan tersebut akan lepas. Lepasnya elektron ini akan menyebabkan permukaan bermuatan listrik dan menyebabkan arus listrik. Arus listrik ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan untuk menjalankan alat elektronik sehingga menjadi bentuk energi lain. Misalnya menyalakan lampu untuk menghasilkan energi cahaya. Kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama, kelebihan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi dan gas alam sebenarnya dilakukan dengan beberapa cara yang sangat ringan dibandingkan dengan
sangat mudah dalam proses pendistribusian sehingga sumber pengolahan dari pusat pengolahan dilakukan dengan jaringan pipa yang kemudian ditanamkan dalam pusat pengelola yang khusus agar berbeda dengan sistem pengolahan air sumber daya lain. Yang minyak bumi sebenarnya memiliki manfaat dalam pembangunan pembangkit listrik karena memiliki sistem penyaluran bahan bakar yang cukup ringan dan juga cepat serta dalam proses yang mudah. Bahkan dalam sistem untuk pembangkit tenaga listrik bisa dipasangkan di kawasan manapun. Kelemahannya, sumber daya minyak bumi dan gas membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pembentukannya kembali. Dalam proses pengolahan biasanya menimbulkan beberapa efek untuk kesehatan dan pemanasan global karena menimbulkan polusi dan pencemaran. Yang terakhir, pengolahannya juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga dan menghabiskan dana yang banyak dibandingkan dengan beberapa proses pengolahan lainnya yang ada dari sumber daya manusia. Yang kedua, matahari. Kelebihannya tidak menghasilkan polusi sehingga ramah lingkungan. Yang kedua, energi yang terus ada tanpa khawatir habis. Ketiga, dapat diperoleh secara gratis dari sinar matahari saat siang hari. Kekurangannya membutuhkan tempat yang luas. Kedua, besar-besarnya energi yang dihasilkan tergantung pada cuaca. Keempat, contoh energi yang ada di Indonesia. Yang pertama, minyak bumi, yaitu Sumatera, Kalimantan, Papua, Jawa, dan Maluku. Yang kedua, matahari. Yang pertama, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara atau PNS. Oke, terima kasih atas pemaparan materi dari kelompok 1. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya ingin ditanya, jelaskan pengertiannya. Jelaskan pengertian. Ya. Perkenalkan, nama saya Sabrina. Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan Advo? Iya, Ki. Perkenalkan, nama saya Pauline Pastelagel. Saya ingin bertanya, coba dan jelaskan pengolahan reki. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, pengertian minyak bumi. Minyak bumi merupakan kumpulan titik-titik minyak yang masih berwujud lumpur hitam dan belum dapat dimanfaatkan secara langsung. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan cracking? Cracking atau perengkahan yaitu perubahan struktur kimia senyawa hidrokarbon. Yang ketiga, apa itu nafda? Nafda merupakan fraksi kedua. Produk ini dapat langsung dimanfaatkan tetapi harus melalui pengolahan tahap kedua. Oke, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian waktu dan kesempatan dari kami.